mereka ini kan pemerintah memang menghindari ini menjadi bencana nasional, Mas Hersu. Ya. Kalau saya dibentuk seperti badan seperti itu, jadi kelihatan terlalu serius mungkin ya. Hmm. Ketika itu memang Dan memang serius seperti kok, tsunami, gimana nggak ya. serius? Iya, betul. Memang ini sangat serius, Hmm. tapi tidak dilakukan karena apa? Karena kemudian akan menarik bantuan internasional. Hmm. Dan ketika itu ditingkatkan menjadi bencana nasional, maka kemudian kita membuka diri kepada asing. Itu yang dihindari oleh pemerintah. Kan ini dinyatakan oleh pemerintah sendiri yang kenapa sampai sekarang memang tidak menaikkan statusnya menjadi bencana nasional begitu. Hmm. Karena memang untuk menghindari supaya masuknya asing. Dalam hal ini bantuan-bantuan asing, LSM asing apa dan sebagainya, Hmm. kemudian mereka akan berbondong-bondong menuju Indonesia. Itu yang dihindari. Padahal kita tahu bantuan dari Malaysia juga sudah masuk begitu ya. Tapi mungkin Hmm. Malaysia dianggap bukan ancaman. Kenapa Ya. kalau seandainya asing masuk? Saya rasa ini kemudian wartawan-wartawan dari luar kita harus menerima mereka. Mau tidak mau kita harus menerima mereka, Hmm. para wartawan, organisasi asing, mungkin pesawat bantuan apa dan sebagainya. Dan kemudian seringkali mereka ini kan mereka tidak hanya meliput atau memberikan bantuan, mengawal bantuan dari negara mereka masing-masing untuk Hmm. diberikan ke lokasi seperti ketika waktu tsunami Aceh tahun 2004 dulu, Hmm. bahkan ada bantuan dari asing yang bisa mengakses jalan lebih dulu ketimbang pemerintah Indonesia. Hmm. Dan kemudian mereka juga melihat kalau untuk tsunami mungkin tidak terlalu berbahaya bagi pemerintah begitu Hmm. ya, Hmm. karena memang itu bencana sangat besar, terjadi juga di Sri Lanka, terjadi juga sampai ke Thailand, ke Malaysia apa dan sebagainya. Sementara kalau ini adalah bencana alam yang sebagian besarnya diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Ya. Indonesia sendiri, baik baik pemerintahan sekarang, sebelumnya, dari sejak SBY bahkan sebelumnya lagi begitu, Hmm. bahkan pemerintahan Jokowi. Dan wartawan bisa mengakses kemudian memotret, melihat kebijakan-kebijakan yang dungu, kebijakan-kebijakan yang Hmm. mengorbankan kepentingan rakyat, begitu rakyat menjadi korbannya, sementara yang mendapatkan keuntungan adalah mereka-mereka yang ada di atas, selain pejabat yang mungkin mendapatkan gratifikasi, mendapatkan suap apa dan sebagainya dari akibat kebijakan mereka, juga para oligarki. Sebagian oligarki ini malah berkantor di Singapura, mereka bukannya di sini begitu, tapi mereka tidak, mereka menjadi penyebab dari bencana ini, tapi mereka sendiri tidak mendapatkan akibat dari bencana ini, mereka tidak menderita begitu. Nah, itu yang mungkin saya rasa ya, itu dihindari oleh pemerintah. Jadi semakin terbukanya kekonyolan kebijakan dari pemerintah.